Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Afra Kirania dengan NIM 240210101155 dari kelas E mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya berkaitan dengan MATLAB. Untuk proyek akhir yang saya buat adalah saya membuat program dengan judul Almirot Assistant. Berikut adalah codingannya. Jika di-run, maka tampilannya akan menampilkan halaman utama. Almirot Assistant ini merupakan teman digital yang siap mendampingi penggunanya untuk belajar tentang ilmu faraid dasar atau ilmu waris. Di sini terdapat 4 tombol. Yang pertama ada tombol untuk belajar, kedua tombol untuk menghitung, ketiga tombol untuk melihat profil pembuat, dan yang terakhir tombol untuk keluar. Yang pertama, ketika kita mengklik tombol profil pembuat, akan muncul jendela baru yang memunculkan profil dari pembuat program tersebut, yakni saya sendiri, Bintang Afra Kirania. Di sini terdapat tombol kembali yang bisa kita pencet dan akan mengembalikan program ke halaman utama. Kemudian tombol selanjutnya yaitu tombol untuk belajar. Di menu belajar ini atau program yang bernama Almirot Assistant _ belajar, kita diberikan 4 fitur, yaitu siapa saja ahli waris, kemudian apa itu ashabul furud, dan apa itu asobah, serta apa itu haji. Yang pertama, siapa saja ahli waris. Jika kita menekan tombol ahli waris, maka yang muncul adalah siapa saja yang menjadi ahli waris dari si mayit. Kemudian di sini ada tombol kembali dan juga tombol tutup. Apabila kita menekan tombol tutup, maka program akan menutup ahli waris ini. Kemudian yang kedua ada tombol ashabul furud. Ashabul furud ini adalah orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam kitabullah. Di sini ada beberapa bagian-bagiannya. Ada menunya di atas sini. Yang pertama adalah ashabul furud yang mendapat setengah bagian, yakni sebagai berikut. Di sini kita juga bisa menekan tombol kembali untuk kembali ke program ashabul furudnya. Di sini ada yang bagian 1/3 bagian, kemudian 1/4 bagian siapa saja, kemudian yang mendapatkan 1/6 bagian siapa saja, 1/8 di sini siapa saja, sampai dengan 2/3 bagian. Dan yang terakhir adalah penting, dimana kalau kita pencet tombol tersebut, maka akan muncul ringkasan yang akan memudahkan pengguna untuk memahami ashabul furud secara ringkas. Kemudian ketika kita memencet tombol kembali, akan kembali ke program belajar ashabul furud. Nah, setelah ashabul furud, kita juga bisa menekan tombol fitur yang lain seperti apa itu asobah. Ketika kita pencet akan muncul pengertian terkait asobah, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Setelah asobah, ada juga fitur apa itu hajm. Hajm ini adalah penghalang dalam waris. Nah, untuk memahami lebih ringkas, di sini juga terdapat fitur ringkasan. Di ringkasan ini kita diperkenalkan prinsip hajab yang
lebih bisa dipahami. Nah, hajab itu kan beberapa ahli waris yang bisa menutup ahli waris. Misalnya, kalau masih ada anak laki-laki, maka yang tidak dapat warisan adalah semua saudara mayit. Kalau masih ada ayah mayit, maka yang tidak dapat dari warisan adalah kakek mayit dan seterusnya. Di sini juga ada tombol kembali dan tutup seperti sebelum-sebelumnya. Kita bisa menekannya kalau kita pesan kembali, maka program akan kembali ke program belajar hajab. Nah, setelah itu ada juga yang di sini itu sama saja sebenarnya, tapi kita nggak perlu tombol-tombol tambahan. Setelah kita ketuk kembali, maka kita akan kembali ke tampilan awal. Kemudian fitur yang kedua adalah di sini kita bisa menghitung warisan yang didapatkan oleh ashabul furud. Ketika kita menekan tombol untuk menghitung, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, kita akan ditanyai, siapakah yang meninggal? Apakah mayitnya laki-laki atau mayitnya perempuan? Nah, jika kita menekan mayit laki-laki, maka terdapat tampilan seperti ini. Kemudian, ketika kasusnya mayit laki-laki, misalnya kita punya mayit laki-laki di mana di sini kita menginput hartanya yang dipunya oleh mayit laki-laki. Misalnya saya ingin 180 juta. Kemudian untuk ahli waris utamanya itu kan ada istri, ayah, ibu, dan anak. Ini adalah ashabul furud yang sudah pasti mendapat bagian dari warisan mayit. Misalnya dia punya anak laki-lakinya 2 dan dia gak punya anak perempuan, maka kita kesan saja yang anak perempuan ini. Kemudian kalau misalnya si mayit masih punya istri, kita centang. Jika punya ibu juga kita centang. Nah, maka kita bisa hitung langsung. Nah, di sini maka si anak laki-laki ini mendapat 63.750.000, si istri pun mendapatkan 22.500.000, ibunya juga mendapatkan 30 juta. Ini juga berlaku semisal kita hitung lagi yang ayah, ini sama saja. Kemudian kalau misalnya kita pengen mencoba lagi, kita bisa menekan tombol reset yang otomatis akan menghilangkan jawaban-jawaban tadi. Kemudian ketika kita mencoba jika kasusnya perempuan, misalnya perempuan ini punya harta sebesar 120 juta rupiah, dan dia ini punya anak perempuannya 2 dan gak punya anak laki-laki. Kemudian kalau misalnya dia punya suami, kita centang. Kalau punya ibu, kita centang. Kalau punya ayah, kita centang. Sama seperti halaman sebelumnya, kita bisa menghitung melalui tombol yang sudah diberikan di sini. Nah, muncullah hasilnya di sini. Reset juga kalau misalnya pengguna ingin mengosongkan kembali untuk menginput ulang, misal reset. Tuh. Nah, program ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam menghitung waris. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan dari program saya dan juga kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.